Saudara-saudari terkasih, selamat Natal. Semoga Allah yang menjadi manusia dalam bayi Yesus membawa sukacita sejati dalam hati kita dan keluarga. Perayaan Natal ini juga menandai bahwa kita telah memasuki penghujung tahun. Bagi sebagian besar orang, 2025 terasa cepat. Bagi yang lain mungkin tahun yang berat. Di tengah perasaan itu, gereja mengajak kita untuk menjadi peziarah harapan. Tema tahun yubileum yang ditetapkan oleh mendiang Paus Fransiskus. Di dunia yang sering murung oleh perang tanpa henti, perlambatan ekonomi dan perubahan iklim, kita diingatkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus putranya ke dalam dunia yang gelap, bahkan hingga mengalami penderitaan dan wafat. Allah sendiri yang menjaga api harapan itu tetap menyala di hati kita. Tahun ini Serikat Yesus bersyukur atas anugerah besar. 4 imam baru ditahbiskan dan 11 orang muda memulai perjalanan sebagai novis di Girisonta. Namun di sisi lain, kita juga kehilangan 3 saudara Yesuit yang kembali ke rumah Bapa. Saat ini Serikat Yesus Provinsi Indonesia beranggotakan 323 orang dengan usia rata-rata 52 tahun. Ini jumlah yang terlihat banyak, tetapi sekitar 86 Yesuit telah berusia di atas 65 tahun. Karena itu panggilan bagi orang muda untuk menggantikan mereka semakin mendesak dan penting. Dengan jumlah tersebut, kami berusaha tetap melayani gereja di banyak bidang. Tahun ini untuk pertama kalinya kami mengirim seorang misionaris Yesuit Indonesia ke Pakistan. Awal tahun depan akan ada 1 lagi yang menyusul. Mengapa Pakistan? Karena kemiripan latar belakang budaya dan agama menjadikan Indonesia sebagai harapan bagi misi di sana. 3 tahun terakhir, frater-frater asal Pakistan juga telah tinggal dan belajar di Indonesia. Mereka inilah yang akan menjadi tulang punggung gereja lokal di Pakistan, di mana umat Katolik sangat kecil dan terpinggirkan. Kehadiran kami di sana adalah bagian dari menjaga api harapan. Di bidang pendidikan, rencana pendirian universitas di Kalimantan masih menunggu kebijakan pemerintah. Namun, rencana SMA Kolese Xaverius sudah memasuki tahap perencanaan bangunan di bawah Yayasan Budi Siswa di Jakarta. Kami berharap pembangunan bisa dimulai tahun 2026. Tahun ini juga menjadi saksi sejarah. Gereja Gedangan di Semarang genap berusia 150 tahun. Dirintis oleh pastor misionaris dari Belanda dan dilanjutkan oleh para Yesuit hingga kini. Gereja bergaya neogotik ini bukan hanya bangunan tua. Ia adalah saksi hidup dari karya iman yang berbuah. Romo van Lith pernah tinggal di sini. Dari sini pula awal karya para suster OSF dimulai. Ini adalah warisan yang menginspirasi kita untuk terus berjalan dalam harapan. Tak kalah penting, tahun ini kita mulai mempersiapkan Kongres World Union of Jesuit Alumni atau WUJA yang akan diadakan di Yogyakarta pada bulan Juli 2026 nanti. Para alumni dari seluruh dunia akan berkumpul. Ini bukan sekedar pertemuan, melainkan wujud perutusan bersama yang digerakkan oleh spiritualitas Ignatian. Bahkan Pater Jenderal akan hadir. Semoga dari pertemuan ini nanti lahir kerjasama nyata untuk dunia yang lebih baik. Saudara-saudari, ini adalah surat akhir tahun terakhir yang saya sampaikan sebagai provinsial. Proses pemilihan penerus saya sudah berjalan melalui tahap terna dan konsultasi yang diperluas. Kami mohon dukungan doa Anda
agar Roh Kudus membimbing proses pemilihan sampai terpilihnya pemimpin baru yang akan melayani Provinsi Indonesia dengan bijaksana. Marilah kita sambut tahun baru 2026 dengan semangat peziarah harapan. Di tengah segala tantangan, Allah yang murah hati, pemberi hidup, pasti menyertai langkah kita. Selamat tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua.